Kali ini kita akan belajar tentang barisan aritmetika. Dan inilah tujuan pembelajaran kita kali ini. Sebelum kita mulai, mari kita simak dulu ilustrasi berikut ini. Tanaman herbal mengandung bahan atau zat aktif yang pada takaran tertentu bermanfaat bagi kesehatan. Memahami hal itu, Bobby tertarik merawat bibit salah satu jenis tanaman herbal. Daun tanaman ini dipercaya dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Karena langka dan berharga, setiap bulan ia selalu mengamati dan menghitung banyaknya daun tanaman ini. Bulan Januari, ketika awal mula, tanaman ini hanya memiliki 2 helai daun. Bulan Februari, daunnya bertambah banyak, seluruhnya menjadi 5 helai. Karena tumbuh subur, di bulan Maret tanaman ini memiliki 8 helai daun. Bobby berencana memanen daunnya di bulan Desember. Kira-kira berapa banyak daun tanaman ini nantinya ya? Mari kita hitung bersama. Jika melihat pertumbuhan daunnya yang tetap dari 2 ke 5 dan dari 5 ke 8, maka kita asumsikan banyaknya daun setiap bulan membentuk barisan aritmetika dengan beda 3. Perhatikan rumus barisan aritmetika ini. Jika dihitung dari Januari, maka tujuan kita bulan Desember, menentukan nilai suku ke-12. Suku pertamanya adalah banyaknya daun pada bulan Januari, yaitu 2 helai. Dan beda antar suku adalah 3. Jadi, banyaknya daun pada bulan Desember adalah 35 helai. Mudah-mudahan tanaman herbal ini dapat bermanfaat bagi banyak orang. Pernahkah kalian memperhatikan barisan kursi penonton di dalam stadion? Coba perhatikan barisan kursi merah di dalam stadion ini. Misalkan di barisan paling depan terdapat 20 kursi. Barisan kedua, 24 kursi. Barisan ketiga, 28 kursi. Dan seterusnya sampai barisan terakhir. Jadi, setiap barisan selalu bertambah 4 kursi dari barisan sebelumnya. Nah, adakah yang tahu berapa banyak kursi merah pada baris ke-18? Nah, inilah yang akan kita pelajari dalam pembahasan kali ini. Yuk kita mulai pembelajaran kita kali ini. Apa yang dimaksud dengan barisan aritmetika? Coba kalian perhatikan 4 barisan bilangan berikut ini. Nah, manakah di antara barisan-barisan ini yang merupakan barisan aritmetika? Adakah yang tahu? Untuk dapat menjawabnya, kita harus tahu dulu pola dari masing-masing barisan. Coba perhatikan. Pada barisan A, selisih 2 suku yang berurutan selalu tetap, yaitu 2. Demikian pula pada barisan B, selisih 2 suku juga tetap, yaitu negatif 3. Barisan yang demikian ini dinamakan barisan aritmetika. Sedangkan pada barisan C, selisih 2 suku yang berurutan tidak tetap. Maka barisan C bukan merupakan barisan aritmetika. Demikian pula pada barisan D, pola bilangannya adalah perkalian. Maka barisan D juga bukan merupakan barisan aritmetika. Jadi, di antara keempat barisan ini, yang merupakan barisan aritmetika adalah barisan A dan barisan B. Oke, maka kesimpulannya, pada barisan aritmetika, selisih 2 suku yang berurutan selalu tetap. Selisih 2 suku tersebut dinamakan beda. Jika suku pertama barisan aritmetika dinotasikan dengan A, dan selisih 2 suku atau beda dinotasikan dengan B, maka suku ke-n barisan aritmetika dapat dirumuskan dengan UN sama dengan A ditambah dalam kurung N dikurangi 1 dikali B.
Untuk lebih jelasnya, mari perhatikan contoh soal berikut ini. Contoh 1. Dalam ruang sidang terdapat 20 baris kursi. Pada baris paling depan terdapat 15 kursi, dan baris berikutnya 3 kursi lebih banyak dari baris di depannya. Berapa banyak kursi pada baris terakhir dalam ruang sidang tersebut? Nah, langkah-langkah penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Banyak kursi per baris di dalam ruang sidang tersebut dapat kita tuliskan. Baris pertama ada 15 kursi. Baris selanjutnya ditambah 3 kursi, maka menjadi 18 kursi. Baris yang ketiga ditambah 3 lagi, maka menjadi 21 kursi. Dan seterusnya sampai baris terakhir selalu bertambah 3. Barisan tersebut kalau kita perhatikan membentuk barisan aritmatika, yaitu dengan suku pertama atau dinotasikan dengan A adalah 15. Dan selisih 2 suku yang berurutan, yaitu beda atau B adalah 3. Maka banyaknya kursi pada baris terakhir, karena di dalam ruang sidang tersebut terdapat 20 baris kursi, maka baris terakhir adalah baris ke-20. Atau dengan kata lain, yang ditanyakan adalah suku ke-20 pada barisan tersebut. Maka rumusnya adalah UN sama dengan A ditambah dalam kurung N dikurangi 1 dikali B. Dari rumus ini kita masukkan nilai yang sudah diketahui. Ditanyakan adalah suku ke-20, maka yang ditanyakan adalah U20 sama dengan A-nya 15 ditambah 20 dikurangi 1 dikali B. B-nya adalah 3. Sehingga diperoleh hasil adalah 72. Sehingga banyak kursi pada baris terakhir atau baris ke-20 di dalam ruang sidang tersebut adalah 72. Demikian contoh soal nomor 1. Kita ke contoh yang kedua. Perhatikan pola berikut. Jika pola di atas dilanjutkan, berapa banyaknya bulatan pada pola ke-99? Nah, langkah-langkah penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Perhatikan banyaknya bulatan pada masing-masing pola. Pada pola ke-1 ada 1 bulatan. Pada pola kedua ada 3. Pada pola ketiga ada 5 bulatan. Pada pola keempat ada 7 bulatan. Dan seterusnya seperti itu. Kalau kita perhatikan, banyaknya bulatan pada pola di atas membentuk suatu barisan aritmatika, yaitu dengan suku pertama atau A-nya adalah 1 dan selisih di antara 2 suku yang berurutan adalah 2. Jadi di sini selalu bertambah 2. Maka bedanya atau B adalah 2. Yang ditanyakan adalah bulatan pada pola ke-99. Atau dengan kata lain ditanyakan suku ke-99 pada barisan ini. Maka seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kita menggunakan rumus yang sama yaitu UN sama dengan A ditambah dalam kurung N dikurangi 1 dikali B. Maka U99 sama dengan A-nya 1, kita masukkan 1 ditambah 99 dikurangi 1 dikali 2, karena bedanya adalah 2. Sehingga apabila kita hitung diperoleh hasil 197. Jadi pada pola ke-99 terdapat 197 bulatan. Demikian pembahasan contoh nomor 2. Contoh 3. Tentukan suku ke-20 dari barisan bilangan asli kelipatan 3 kurang dari 100. Langkah penyelesaiannya adalah, pertama kita tentukan dulu anggota dari barisan bilangan tersebut. Yang diminta adalah barisan bilangan asli kelipatan 3 yang kurang dari 100. Maka bilangannya adalah 3, 6, 9, 12, dan seterusnya sampai 99. Karena yang diminta adalah kurang dari 100. Kalau kita perhatikan, barisan ini membentuk barisan aritmetika. Dengan suku pertamanya adalah 3, atau A-nya sama dengan 3, dan selisih 2 suku yang berurutan atau bedanya juga adalah 3. Maka pertanyaannya adalah tentukan suku ke-20. Maka suku ke-20 pada barisan di atas adalah, kita gunakan rumus yang sama, UN sama dengan A ditambah dalam kurung N dikurangi 1 dikali B. Sehingga U20 sama dengan 3, karena A-nya 3, ditambah 20 dikurangi 1 dikali 3, karena bedanya juga 3.
Sehingga kalau kita hitung diperoleh hasil 60. Maka suku ke-20 dari barisan bilangan ini adalah 60. Demikian penyelesaian contoh ketiga. Contoh yang keempat. Diketahui suku ketiga dan suku ke-8 dari suatu barisan aritmetika adalah 13 dan 38. Tentukan suku ke-40 barisan tersebut. Penyelesaiannya adalah, dari soal diketahui bahwa suku ketiga adalah 13, atau U3 sama dengan 13. Sedangkan suku ke-8 adalah 38, atau U8 sama dengan 38. Dari yang sudah diketahui ini, kita masukkan ke rumus suku ke N. U3 artinya N-nya kita ganti menjadi 3. Sehingga menjadi A ditambah 3 dikurangi 1 dikali B sama dengan 13. Karena U3 sama dengan 13. Kita sederhanakan menjadi A ditambah 3 dikurangi 1 adalah 2. Maka A ditambah 2B sama dengan 13. Bentuk ini menjadi persamaan yang pertama. Kemudian dari yang diketahui yang kedua yaitu U8 sama dengan 38. Kita masukkan ke rumus UN. N-nya kita ganti menjadi 8 sehingga diperoleh A ditambah 8 dikurangi 1 dikali B sama dengan 38. Disederhanakan menjadi A ditambah 7B sama dengan 38. Ini adalah persamaan yang kedua. Dari persamaan 1 dan persamaan 2, kita akan mencari nilai A dan nilai B. Langkah-langkahnya adalah, pertama, kita gunakan metode eliminasi, yaitu mengeliminasi persamaan 1 dan 2. Dengan cara seperti ini, kita susun persamaan 1 dan 2, kemudian dikurangi. A dikurangi A, 0. 7B dikurangi 2B sama dengan 5B. Kemudian, 38 dikurangi 13 sama dengan 25. Sehingga, 5B sama dengan 25. Maka B-nya adalah 5. Kita sudah mendapatkan nilai B. Lalu langkah selanjutnya kita akan mencari nilai A, yaitu dengan menggunakan metode substitusi. Caranya adalah kita substitusikan nilai B sama dengan 5 ke salah satu persamaan yang ada. Boleh ke persamaan 1 atau boleh ke persamaan 2. Di contoh ini saya masukkan atau saya substitusikan B sama dengan 5 ke persamaan 1. Persamaan 1 adalah A ditambah 2B sama dengan 13. Kemudian nilai B ini kita ganti dengan 5, sehingga menjadi A ditambah 2 kali 5 sama dengan 13. A ditambah 10 sama dengan 13. Sehingga diperoleh hasil A-nya adalah 3. Nah, kita sudah mendapatkan nilai A dan nilai B, yaitu A sama dengan 3 dan B sama dengan 5. Lalu pertanyaannya adalah, tentukan suku ke-40. Kita tinggal memasukkan ke rumus suku ke N, yaitu UN sama dengan A ditambah dalam kurung N dikurangi 1 dikali B. Tinggal kita masukkan nilai yang sudah diketahui. U40 sama dengan A-nya kita ganti 3, ditambah 40 dikurangi 1 dikali B. B-nya adalah 5. Sehingga diperoleh hasil 198. Maka suku ke-40 dari barisan ini adalah 198. Demikian pembahasan contoh keempat. Semoga bisa dipahami. Demikian pembahasan kali ini. Semoga bisa dipahami.